Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rasa puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan limpahnya lah kita dapat berkumpul dalam diskusi di sini. Langkah yang pertama kalinya yang saya hormati dosen pengampu Bapak Muhammad Syukron MPD, dan yang saya hormati lagi teman-teman satu kelompok dengan saya. Di sini kami ingin melakukan presentasi tugas dari Bapak Syukron MPD, yaitu dari mata kuliah Karakter Akhlak Mulia yang berjudul Cinta Tanah Air. Di sini sebelum kami memulai presentasi kami, saya perkenalkan dulu pembaca materi, yaitu dari yang pertama yaitu dari saudari Haila, yang kedua saudari Husnil Hayati, dan yang ketiga yaitu Kevin. Baiklah, pembaca materi, langsung saja memasuki acara yang pertama, yaitu pembacaan materi yang akan dibacakan oleh saudari Haila. Baiklah, saya akan membacakan materi dari kelompok 12, yaitu tentang cinta tanah air dalam bernegara. A. Membela kepentingan negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundang dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Tujuan bela negara diantaranya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, menjadi identitas dan integrasi bangsa atau negara. Yang B. Menghargai jasa para pahlawan. 1. Saling menghargai dan menghormati. Cara menghargai para jasa pahlawan adalah dengan saling menghormati dan juga menghargai satu sama lain. Yang kedua, memiliki semangat cinta tanah air yang tinggi. Dengan memiliki rasa cinta kepada tanah air juga akan membuat kamu menghargai jasa para pahlawan. Yang ketiga, tidak melupakan jasa pahlawan. Hal semacam ini bisa kamu lakukan dengan cara menceritakan para masing-masing pahlawan karena telah berjuang habis-habisan. 4. Belajar dengan giat. Memang Indonesia bisa merdeka karena peperangan melawan para penjajah. Namun bukan berarti mereka tidak memikirkan sebuah rencana untuk melawan para penjajah yang sudah menggunakan persenjataan lengkap. Yang kelima, memperingati setiap peristiwa. 5. Memperingati setiap peristiwa penting. Hal ini juga sudah pasti biasa kamu lakukan. Contohnya merayakan Hari Kemerdekaan 17 Agustus dengan melakukan upacara di hari tersebut. Yang keenam, menjalankan Pancasila dan aturannya. Pancasila merupakan sebuah dasar negara yang semua aturan sampai perbuatan undang-undang berlandasan Pancasila. Yang ketujuh, menjaga keamanan dan ketertiban. Masih menjadi pembahasan dan menghargai jasa para pahlawan. Yang kedelapan, mencintai dan menggunakan produk lokal. Selanjutnya adalah dengan menggunakan produk lokal khas Indonesia. Yang kesembilan, memperan membangun negara. Hal ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak yang masih merasa tidak peduli. Yang kesepuluh, tidak melakukan hal yang merugikan. Tentu saja dengan tidak melakukan hal yang merugikan sebagai bentuk salah satu menghargai jasa para pahlawan. Baiklah, itulah pembahasan dari saya dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, memasuki pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Husnil Hayati.
Kepada Saudari Husnil Hayati kami persilahkan. Saya akan melanjutkan pembahasan materinya. C. Menghargai simbol-simbol negara. Indonesia mempunyai warisan yang sangat hebat dengan menggambarkan dan menyatukan masyarakatnya. Semua terekam dalam kamera sejarah tentang warisan besar yang disebut Pancasila. Pancasila mempunyai makna yang dalam sehingga negara yang multikultur dapat bertoleransi di dalamnya. Kemudian sebagaimana yang disebut Yudi Latif bahwa Pancasila merupakan statement historis yang membela prinsip kesamaan. Pancasila juga tercantum pada burung Garuda yang menjadi simbol bangsa. Setiap negara memang seharusnya memiliki simbol-simbol negara sebagai sebuah identitas yang dimiliki oleh negara tersebut dan menjadi ciri khas sebuah bangsa. Menurut Kabul Budiono, terdapat beberapa simbol negara Indonesia, diantaranya lambang burung Garuda, bendera merah putih, bahasa nasional, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Simbol inilah yang harusnya dimengerti dan dihormati sehingga dapat memperkuat identitas negara dan sebagai tiang nasionalisme. Burung Garuda menjadi lambang negara mempunyai perisai yang terdiri dari 5 ruang yang masing-masing melambangkan sila-sila Pancasila. Pertama, bintang persegi 5, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, bergambar rantai dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung arti kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Ketiga, bergambar pohon beringin sesuai sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Keempat, kepala banteng yang dalam Pancasila sebagai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, kapas dan padi sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang terakhir, tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Husnil Hayati yang telah membacakan materi dan memasuki pembacaan materi yang selanjutnya. Kami persilakan kepada Saudara Kevin. Kepada Saudara Kevin kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang dia mencintai budaya bangsa. Indonesia merupakan negara yang indah dan memiliki banyak sekali suku, bangsa, bahasa, dan juga budaya. Tidak heran banyaknya warga negara lain yang senang berlibur dan menelusuri kebudayaan serta keindahan Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia juga harus merasa bangga karena memiliki negara yang mempunyai beragam keunikan dan keindahan alam serta budayanya. Tapi terkadang sering kita tidak menyukuri dan malah merusak keindahan alam serta meninggalkan kebudayaan kita dan memilih mempelajari budaya asing yang sedang menjadi tren. Jangan sampai hal itu terjadi dan akan mendatangkan penyesalan yang mendalam terhadap kita semua. Adapun cara lain yang dapat kita lakukan untuk melestarikan serta mencintai budaya Indonesia, yaitu yang pertama menggunakan produk asli Indonesia, yang kedua menonton penggelaran seni budaya Indonesia, dan yang ketiga mempelajari budaya, yang keempat tidak menghina budaya lain. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya itulah pembahasan dan hasil presentasi dari kelompok 12. Di sini saya akan menyimpulkan dari materi tadi. Jadi mulai dari sekarang kita sebagai generasi muda yang memiliki banyak kebudayaan di Indonesia harus menghargai, bangga serta mencintai kebudayaan kita tanpa menghina atau menjatuhkan kebudayaan lainnya. Jadi setelah membaca artikel ini, apakah Anda masih malu dengan kekayaan kebudayaan Indonesia? Marilah kita cintai budaya kita sebelum budaya kita diambil oleh negara lain. Hanya itulah presentasi kami pada hari ini, dan saya sebagai moderator apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Maklumlah kami dalam proses belajar. Tadi saya buka dengan kata-kata mulia dan saya tutup dengan kata-kata mulia lagi. Wallahumma muwaffiq ila min aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.